dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Surakarta terus berupaya meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tentu saja langkah tersebut berbanding lurus dengan kinerja Sekretariat Dewan atau Setuan Kota Surakarta dalam memfasilitasi wakil rakyat. Selain melakukan pengawasan pada jalannya pemerintahan Kota Surakarta, DPRD Kota Surakarta juga berhasil melahirkan beberapa perda. Salah satu perda adalah penanaman modal. Tentu saja, perda-perda di tahun 2022 ini berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Peran Setuan Kota Surakarta pun menjadi faktor penting dalam langkah legislatif Kota Surakarta dalam bekerja. Setuan Kota Surakarta pun terus menggenjot peningkatan kemampuannya untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Pemirsa, tahun 2023 tinggal menghitung hari. Berbagai kegiatan dan juga agenda sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta untuk menyokong perekonomian dan untuk bangkit pasca pandemi. Konser musik, pembangunan, revitalisasi hingga event internasional sukses digelar. Lalu bagaimana dengan kinerja DPRD dan Sekretaris DPRD Kota Surakarta pada tahun ini? Apakah sudah mencapai target dan apa yang harus dipersiapkan dalam menyongsong tahun 2023? Metro News Dialog akan menemani Anda selama 30 menit bersama saya Raida Pulpi. Dan sudah bergabung bersama kami di studio Metro News Jateng DIY untuk membahas evaluasi kinerja DPRD Solo selama tahun 2022. Ada Ketua DPRD Kota Surakarta, Bapak Budi Prasetyo, dan Sekretaris DPRD Kota Surakarta, Bapak Kinkin Sultanul Hakim. Halo Bapak-Bapak, apa kabar? Halo Mbak Pulpi, baik, sehat. Sebentar lagi kita sudah menyongsong tahun 2023 begitu ya. Nah, Pak Budi, sudah berhasil atau belum capaian target DPRD? Ya, kalau dari sisi kinerja yang saat ini sudah dilaksanakan oleh DPRD Kota Surakarta, saya kira berhasil. Ya, berhasil. Apa parameternya? Beberapa hal yang berkaitan dengan tupoksi di DPRD Kota Surakarta, karena saat ini kan secara umum kan DPRD punya 3 fungsi. Yang pertama fungsi legislasi, kemudian fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini di tahun 2022 saya kira sudah sangat maksimal dijalankan oleh teman-teman pimpinan maupun anggota DPRD. Walaupun memang kita masih menyisakan waktu 2 bulan, tetapi saya pikir apa yang saat ini sudah dijalankan oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Surakarta dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai anggota DPRD semuanya dapat berjalan dengan baik. Meskipun masih sisa 2 bulan, namun dapat dikatakan bahwa tahun 2022 ini sudah berjalan dengan lancar dan juga berhasil begitu ya Pak. Kalau dari Pak Kinkin, dari Sekretaris DPRD Kota Surakarta, apakah sudah berhasil mencapai capaian ataupun target di tahun ini? Ya, terima kasih. Jadi tupoksi dari Sekretariat DPRD itu adalah memfasilitasi semua kegiatan DPRD Kota Surakarta. Ukurannya tentunya seberapa besar serapan anggaran yang sudah direncanakan di awal tahun 2022, kemudian dieksekusi di tahun ini juga seberapa besar serapannya. Tadi saya melihat data bahwa untuk triwulan ini serapan anggarannya sudah cukup baik, berkisar antara 70-80%. Intinya bahwa kami sudah dapat melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh Dewan Kota Surakarta itu sesuai dengan rencananya. Itu yang pertama, ukuran kinerja. Yang kedua, ukurannya adalah aspirasi. Saya melihat bahwa Pak Budi, kemarin-kemarin kita memang sangat ada masa-masa kritis ketika mahasiswa, masyarakat menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Kota Surakarta. Tetapi itu mampu untuk difasilitasi, mampu untuk diterima dengan baik, sehingga tidak mempunyai dampak kemana-mana. Walaupun jumlah demo itu luar biasa. Ada 20.000 seperti itu. Ya, karena kan volumenya sering. Sering sekali kita menerima audiensi dari kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak kemarin kaitannya COVID, kemudian juga kenaikan BBM lebih banyak lagi. Kelompok masyarakat maupun mahasiswa. Cukup banyak. Oke, nah ini kan menarik ya, bagaimana menyerap aspirasi ini menjadi salah satu parameter. Dan seperti yang kita ketahui memang
saat-saat ini saat-saat genting, bukan hanya di Iya. kota Surakarta, tapi juga di berbagai belahan daerah di Indonesia yang juga banyak demo seperti itu. Nah, Iya. kemudian Pak Budi, bagaimana cara dari DPRD Kota Surakarta sendiri sampai akhirnya bisa menyerap aspirasi yang dikatakan Pak Kinkin ini Iya. sudah dinyatakan berhasil begitu? Jadi saya kira kalau kita di DPRD, selama saya dipercaya sebagai ketua DPRD, kemudian di dalam rangka mengelola kaitannya aspirasi dari masyarakat, dari awal memang kita bersepakat bahwa apapun yang menjadi aspirasi masyarakat, salurannya kita tetap berharap itu di DPRD. Dan aspirasi itu tidak hanya pada saat Dewan turun ke Dapil. Kita kan, karena kan kita ada 3 kali masa reses setelah akhir persidangan. Jadi kita turun ke masyarakat di Dapil kita untuk menyerap aspirasi masyarakat. Tetapi selain itu, saluran untuk menyampaikan aspirasi, yaitu tadi yang disampaikan oleh Pak Kinkin, beberapa hal yang berkaitan dengan dampak COVID, kemudian kenaikan BBM, banyak kita volumenya yang selama tahun 2022 ini dari awal sampai dengan hampir akhir ini, kita menerima masukan-masukan atau aspirasi dari kelompok-kelompok masyarakat maupun mahasiswa. Oke. Ini tadi juga kita mau berangkat juga ada kelompok PKL yang juga menyampaikan aspirasinya kepada kami. Ini yang luar biasa ya, bukan Ya. hanya agenda yang berhasil berjalan dengan sempurna, Ya. tapi juga serapan Betul. dana, kemudian juga aspirasi dari masyarakat, dari berbagai belahan masyarakat ini berhasil diserap. Dan semua kita terima, nggak ada yang kita tolak. Dan semuanya diterima, itu Iya. yang luar biasa. Baik, Apapun. pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Metro News Dialog. Dipersembahkan oleh Pemirsa Anda masih menyaksikan Metro News Dialog. Pak Budi, kalau tadi kan kita bicara sudah berhasil begitu ya Iya. dari DPRD maupun dari Sekretaris DPRD Kota Surakarta. Nah, kalau dari DPRD Kota Surakarta sendiri, Pak Budi, hasil kinerja yang paling menonjol pada tahun ini apa? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi berkaitan dengan 3 fungsi pokok kami di DPRD yang berkaitan dengan fungsi legislasi. Saat ini sampai dengan akhir tahun kita masih menyelesaikan beberapa raperda yang memang kemarin sudah kita sepakati bersama di dalam Propemperda 2022. Propemperda itu program pembentukan peraturan daerah yang ada di DPRD Kota Surakarta, dan itu tupoksinya juga melekat kepada kami di DPRD. Dan secara keseluruhan saya kira dari beberapa target yang kemarin sudah terpasang di Propemperda 2022, walaupun memang mengalami 2 kali perubahan Propemperda karena kan menyesuaikan dengan kondisi anggaran dan juga situasi yang memang berkembang di pemerintah Kota Surakarta. Tetapi secara keseluruhan memang bisa tercapai dengan maksimal. Di 2 bulan terakhir ini kita masih menyelesaikan beberapa raperda yang luncuran dari pemerintah kota atau eksekutif, dan juga ada beberapa raperda yang merupakan inisiatif dari DPRD. Kemudian di fungsi penganggaran, besok kita juga akan menyelesaikan yang berkaitan dengan raperda APBD tahun 2023. Sudah kita selesaikan pembahasannya dengan antara Banggar dengan TAPD pemerintah Kota Surakarta, dan tanggal 4 besok akan kita paripurnakan laporan pembahasan raperda APBD 2023, dan sekaligus kita sepakati bersama dengan pemerintah kota yang akan ditandatangani kesepakatan persetujuan bersamanya dengan antara DPRD dengan wali kota. Kemudian juga yang berkaitan dengan fungsi pengawasan saat ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman di alat kelengkapan DPRD, yang itu ada di komisi-komisi. Kita ada komisi 1 sampai dengan komisi 4. Komisi 1 membidangi pemerintahan dan hukum, kemudian komisi 2 di perekonomian, komisi 3 di pembangunan, kemudian komisi 4 di Kesra. Saya kira di dalam rangka menjalankan masing-masing fungsi pengawasan di masing-masing komisi juga sangat maksimal. Pada saat pelaksanaan pengawasan, baik itu proyek-proyek yang memang kemarin sudah kita anggarkan di semua mitra kerja komisi, ya saya kira bisa dengan maksimal diselesaikan. Jadi misalnya pada saat pengawasan
ditemukan beberapa hal yang memang harus ditindaklanjuti untuk perbaikan, saya kira ini bisa tersampaikan kepada masing-masing OPD yang menjadi mitra kerjanya komisi. Saya kira itu Mbak, ketiga fungsi bisa kita laksanakan dengan baik. Bisa ditarik garis bahwa semuanya berjalan dengan baik begitu ya, Pak Budi. Nah, kalau dari Pak Kinkin, kira-kira prestasi dan juga inovasi Setuan pada tahun ini seperti apa? Ya, yang pertama itu kalau prestasinya itu yang paling penting itu adalah hubungan antara wali kota dan Pak Ketua dan pimpinan DPRD itu harmonis. Itu dulu. Ya. Kalau kan supporting system gitu. Oh, support system. Oke. Seperti itu dulu. Kalau sudah harmonis, segala sesuatu itu nanti dapat diselesaikan dengan baik. Kan kita banyak dengar bahwa di banyak kota, kabupaten lain itu hal-hal seperti itu juga sering terjadi. Tetapi kuncinya bagi Setuan adalah hubungan yang harmonis dulu. Dan itu sudah terjadi. Yang kedua. Kemudian kalau Setuan sendiri, Mbak Putri, mungkin kalau di kota Surakarta itu saya masuk baru tanggal 1 Januari ya dilantik. Ya. Jadi kebetulan juga kita melihat apa sih yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk dapat menunjang kinerja selain yang ranah itu. Ya. Jadi mungkin kota Surakarta kemarin kalau nggak salah pengumumannya itu adalah juara 5 jaringan dokumentasi dan informasi hukum se-Indonesia. Wow. Jadi agak lumayan. Iya. Disentuh Pak Budi sedikit, kasih anggaran jadi juara. Waduh. Nomor 1 kuncinya itu ya Pak ya? Oh enggak, yuk kesepahaman tadi. Iya, kesepahaman itu tadi. Beliau sama wali kota, beliau sama saya juga. Okay. Kan seperti itu. Kemudian yang lain adalah memang kita membangun yang namanya, sekarang kan kita baru mengacu kepada apa yang disebut sebagai reformasi birokrasi. Jadi kita akan mewujudkan yang birokrasi berakhlak itu seperti apa. Walaupun ranah kita itu tidak secara langsung melayani masyarakat, tetapi kunjungan dari semua kota kabupaten ke Solo itu sangat padat. Bisa jadi itu wisatawan domestik yang sangat luar biasa. Maka kita berusaha untuk melayani mereka sebaik mungkin sehingga semua daerah tertarik untuk hadir di Solo. Kan kalau hadir nggak 1-2 orang, Bu. 20 orang. Rombongan. Iya, dengan bekal yang cukup. Kemudian nanti mereka menginap di hotel di Surakarta, belanja kuliner, wisata budaya dan lain sebagainya. Sehingga peran di DPRD lewat Setuan ini yang juga dengan arahan Pak Budi mampu untuk menambah PAD yang ada di kota Surakarta. Baik dari pajak hotelnya, pajak hiburannya, pajak restorannya. 3 hal itu sudah ada datanya sebenarnya. Jadi saya ingin membandingkan wisatawan domestiknya Setuan sama wisatawan domestiknya pariwisata itu nanti kita itu memberikan kontribusi berapa persen seperti itu. Tapi belum akhir karena ini kan harus setahun. Ya. Kalau sampai saat ini? Lumayan, Bu. Lumayan? Iya, lumayan. Jadi setiap hari itu bisa sampai 3-4 teman-teman di beberapa kota yang ada di Indonesia yang 15 kali 3, misalnya 15 kali 4, 60 orang, Bu. Oh, oke. Ya, berkunjung ke DPRD Solo. Dalam 1 hari sekitar 60 orang begitu ya. Betul. Oke, nah. Bisa lebih. Oke, nah kemudian untuk pengawasannya seperti apa Pak Kinkin? Ini kan bukan angka yang kecil begitu ya. Ya. Jadi sebenarnya kita di sisi pengawasan kan bukan peran dan tupoksi kami. Pengawasan itu ada di DPRD. Tapi kami intinya pada sebuah fasilitasi yang kreatif, yang nanti mampu membuat iklim yang nyaman. Karena Nyun Sewu, kota Surakarta itu kan kota ternyaman se-Indonesia itu ceritanya. Ya toh. Dan itu kan harus didukung dan itu harus masuk ke semua OPD, ke semua dinas agar itu dapat dipertahankan sampai tahun 2023 nanti. Sehingga kita memang memfasilitasi semua hal terkait dengan itu. Misalnya kita tidak ada orang datang ke Solo itu kan yang paling penting apa tuh, Bu? Ada SPPD-nya kan? Ya, harus ada cap dan lain sebagainya. Biasanya mereka datang ke kita bawa oleh-oleh, bawa bekal, bawa ini itu. Kita tolak itu semua. Dengan pamflet-pamflet yang ada kita pasang di tempat-tempat strategis. Maksudnya apa? Biar kita nanti ada satu frekuensi pemahaman bahwa Setuan se-Indonesia punya tekad yang sama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih. Oke, reformasi jadi birokrasi kalau seperti itu kan memang rawan. Karena kan hampir semua kota kabupaten kan sekarang ini dengan beberapa program unggulan yang ada di kota Surakarta itu tertarik untuk berkunjung ke kota Surakarta dalam rangka ya studi kamper. Nah ini yang memang
rawan. Kalau tadi seperti disampaikan Pak Kingkin, kalau teman-teman Setuan dalam melayani tamu yang datang itu kemudian ada pungutan di luar kewajaran dan lain sebagainya, mungkin itu menjadi hal yang memang tidak kita inginkan. Gitu. Jadi malah kita tanpa pungutan, disampaikan Pak Kingkin tadi. Iya, untuk mewujudkan birokrasi yang berakhlak gitu berakhlak. tadi ya. Iya, Oke, baik. Ditahan dulu Bapak-bapak, kita masih akan berbincang lagi setelah jeda pariwara yang satu ini. Tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai keberhasilan dari DPRD Kota Surakarta dan juga Setuan DPRD Kota Surakarta. Pak Kingkin, pasti dari segala keberhasilan itu pasti ada catatan dan juga ada evaluasinya. Seperti apa? Betul, jadi tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada kerja yang sempurna. Artinya dinamika perubahan masyarakat yang sangat luar biasa pada saat ini pasti juga akan menjadi tolak ukur kita untuk ke depan. Setuan, kalau kita lihat apa yang harus dievaluasi, apa yang harus disempurnakan, banyak Bu. Jadi termasuk sumber daya manusianya juga harus mulai kita benahi lagi, karena di birokrat yang namanya mutasi, tour of duty, tour of area itu mungkin selalu terjadi. Sehingga kadang kita kekurangan tenaga yang ahli karena dipindahkan di satu tempat, kita harus mengedukasi lagi. Sehingga hal-hal seperti itu untuk support ke tugas pokok fungsi DPRD kadang menjadi juga kurang maksimal. Tapi masukan dari Pak Ketua dan juga anggota DPRD ke kami itu akan menjadi evaluasi kami ke depan untuk akan menjadi lebih baik. SDM itu tadi ya yang terutama. Iya, terutama. Kalau Pak Budi, kalau dari DPRD Kota Surakarta sendiri, apa yang masih menjadi catatan dan perlu diperbaiki mungkin nanti di tahun 2023? Ya, jadi kalau dari sisi catatan-catatan kita yang berkaitan dengan tupoksi kita di bidang pengawasan, saya kira juga di dalam rangka kita turun ke lapangan itu kadang memang ada hal-hal teknis yang mungkin di luar kemampuan kita selaku anggota legislatif yang tentunya perlu kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Itu memang ada hal itu. Kemudian yang berkaitan dengan pembahasan raperda, ini fungsi legislasi kita. Kadang memang dalam satu pembahasan raperda itu hal-hal yang di luar perkiraan kita, yang harusnya memang dalam satu masa itu bisa cepat dan sebagainya, kadang agak molor karena memang situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat dan juga di pemerintahan Kota Surakarta juga selalu berkembang. Kemudian yang berkaitan dengan penganggaran, saya kira juga pada saat kita ingin cepat-cepat melaksanakan, tetapi kemudian teman-teman yang lainnya, terutama yang di TAPD yang memang tidak bisa mengikuti percepatan yang kita inginkan, ini juga menjadi bagian yang menjadi kendala kita yang nanti ke depan harus kita perbaiki. Saya kira itu. Kemudian yang kaitannya legislasi tadi juga masih ada beberapa keinginan kita untuk menambah yang berkaitan dengan raperda-raperda inisiatif yang itu bisa terapkan di masyarakat kita. Jadi gitu, Mbak. Oke. Nah, kemudian dari catatan-catatan tersebut pasti kan sudah disiapkan strategi-strategi begitu ya, betul, agar dapat diatasi lebih dahulu. Seperti apa Pak Budi? Ya, nanti di antaranya yang sudah kita persiapkan di tahun 2023 berkaitan dengan fungsi legislasi, saat ini juga sedang dimatangkan untuk Propemperda tahun 2023. Harapannya apa yang saat ini kita rencanakan nanti di tahun 2023 bisa maksimal kita laksanakan, karena memang kita tidak ingin pada saat itu sudah kita sepakati bersama akan kita laksanakan di tahun 2023 ternyata kemudian ada hal-hal yang tidak kita inginkan yang akhirnya kita merevisi Propemperda kita. Jadi kemudian juga yang berkaitan dengan penganggaran, saya kira nanti kita juga akan lebih intensif kaitannya berkomunikasi dengan teman-teman di TAPD. Jadi kalau ada hal-hal yang memang menjadi kendala di masa yang akan datang, tentunya ini bisa kita komunikasikan terlebih dahulu. Saya kira itu, Mbak. Berarti sudah disiapkan strategi-strategi begitu ya? Betul. Oke. Nah, kalau dari Pak Kingkin, mungkin ada strategi-strategi untuk mengatasi tadi ada kendala SDM ini yang terutama yang dihadapi. Jadi kita dimulai dari mematangkan perencanaan, Bu. Karena segala sesuatunya itu kan harus dimulai dari situ dulu. Kemudian
setelah mematangkan perencanaan, yang terpenting dari sebuah organisasi itu intinya adalah komunikasi. Ya. Komunikasi internal ya sama Pak Ketua dan anggota Dewan yang lain, internal kepada staf dan karyawan karyawati Satuan, dan eksternal kepada wali kota dan sekda. Jadi komunikasi itu nanti akan ada feedback, umpan balik, dan kita juga akan ada diskusi yang nanti akan ada solusi. Bagaimana di tahun 2023 itu capaian kinerjanya akan lebih baik. Kemudian faktor-faktor apa yang harus diperbaiki. Kemudian dinamika masyarakatnya sejauh mana. Itu yang selalu kita diskusikan. Kembali lagi ke komunikasi itu tadi. Itu. Pak Kinkin, di tahun 2023 kira-kira seperti apa rencana dari Satuan DPRD Kota Surakarta? Harapan saya bahwa lembaga DPRD itu dapat memberikan sebuah manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat, kemudian dapat memberikan sebuah kepastian hukum karena produknya adalah perda. Ya, yang ketiga dapat memberikan aspek-aspek keadilan. 3 hal itu sebenarnya kunci daripada masyarakat yang nyaman dan sejahtera. Meskipun pada tahun ini sudah baik, namun nanti di tahun 2023 akan lebih ditingkatkan lagi. Betul. Begitu ya Pak Kinkin. Iya. Oke, nah kalau dari Pak Budi, seperti apa rencana DPRD Kota Surakarta di tahun depan? Ya, jadi kita sudah menyiapkan beberapa rencana, terutama yang berkaitan dengan apa yang nanti akan kita laksanakan di tahun 2023. Salah satu contohnya di bidang legislasi, kita akan mencoba menambah porsi dari Raperda yang itu merupakan inisiatif dari DPRD. Karena di tahun 2022 ini kan sebenarnya juga sudah ada untuk inisiatif DPRD, tetapi nanti 2023 akan kita tambah, dan tentunya Raperda-Raperda yang akan laksanakan oleh DPRD tentunya yang memang bisa diterapkan di masyarakat dan itu menguntungkan masyarakat kita. Kemudian juga yang berkaitan dengan penganggaran, kemarin sudah kita bahas bersama dengan TAPD beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus yang akan dilaksanakan di tahun 2023, dan salah satu diantaranya tentunya kita tetap berketetapan bahwa anggaran yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota secara maksimal akan bisa dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat Kota Surakarta menjadi hal yang positif. Saya kira itu. Kemudian kalau kaitannya dengan pengawasan, saya kira teman-teman di alat kelengkapan DPRD yang ada di komisi-komisi hubungan yang berkaitan dengan mitra kerja, saya kira juga akan semakin ditingkatkan. Gitu, Oke, baik. Jadi memang meskipun sudah baik, tapi memang tetap akan ditingkatkan pada tahun 2023 karena kita belum tahu apa yang akan menyongsong kita begitu ya di tahun depan. Oke, Pak Kinkin dan Pak Budi, mungkin yang terakhir, boleh dari Pak Kinkin dulu mungkin. Satu kalimat yang menggambarkan Kota Surakarta untuk Bapak sebagai penutup. Ya. Solo adalah kota yang sangat berbudaya, yang mana masyarakatnya sangat ramah, dan tentunya menanti kunjungan warga masyarakat yang ada di Indonesia untuk hadir di Kota Surakarta. Oke, ditunggu wisatawan untuk datang ke Kota Surakarta. Ya. Jadi Pak Budi silakan. Jadi nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Kinkin, saya kira yang tepat adalah Solo itu kota yang ngangenin. Jadi selalu mengundang masyarakat dari luar untuk pengen terus datang ke Solo. Karena memang kita tunjang tentunya nanti dengan pembangunan Kota Solo yang akan lebih baik lagi di tahun 2023. 2022 ini kan sudah banyak proyek-proyek yang dari pemerintah pusat yang memang harus kita selesaikan, dan itu proyek yang luar biasa besarnya. Nah, mudah-mudahan itu nanti bisa dinikmati di tahun 2023. Oke. Solo itu ngangenin. Iya. Membuat siapa yang sudah pernah datang ke Solo selalu ingin kembali ke Kota Solo begitu. Dan meskipun pada tahun 2023 ini agenda dari DPRD dan juga Satuan DPRD Kota Surakarta semuanya sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, bisa dikatakan hampir sempurna begitu ya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa begitu ya Bapak ya. Dan aspirasi juga berhasil diserap, namun tetap untuk tahun 2023 nanti akan tetap dilakukan evaluasi dan juga catatan-catatan yang harus diperbaiki untuk membawa Kota Surakarta
lebih maju lagi. Baik, terima kasih Pak Kinkin dan Terima kasih, juga Pak Mbak Budi atas Putri. waktunya sudah berbincang bersama kami pada hari ini. Dan pemirsa, demikian dialog kami hari ini, dan jangan lupa untuk informasi lainnya dapat Anda saksikan kembali melalui kanal YouTube kami di Metro TV Jateng DIY. Saya Rida Pulpi, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh